Semoga kita semuanya diakui sebagai pengikutnya, kita dikenal oleh Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, sehingga kita selamat di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin acara kita kali ini kita maknai dengan tarhib Ramadan ataupun marhaban ya Ramadan yang sering kita lakukan setiap kali kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini. Tetapi karena suasana yang berbeda, maka kita pun melaksanakannya dengan cara yang berbeda, ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita apapun kondisi kita saat ini, kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Oleh karena itu, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menggapai indahnya Ramadan di tengah keterbatasan. Menggapai indahnya Ramadan di tengah keterbatasan. Jadi Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita membahas tema ini dalam kesempatan pagi hari ini adalah agar kita tidak menyerah begitu saja, memaklumi diri kita karena kondisi yang luar biasa ini. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, kita diminta untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, kita bisa tetap menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tema kita pada kesempatan kali ini membuka yang pertama wawasan kita, yang kedua adalah kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau deskripsikan kondisi kita saat ini adalah kondisi serba terbatas, ya kan? Bahkan yang paling terasa sekali adalah ibadah kita juga terbatas. Walaupun terbatas ini adalah terbatas secara tempat, terbatas secara cara, ya kan. Adapun bagi orang tertentu ya mungkin saat ini malah lebih baik, ya kan, lebih baik ibadahnya, ya kan. Kita hanya tidak bisa datang ke masjid, kita hanya tidak bisa kumpul-kumpul, tetapi ibadah secara pribadi, ibadah secara jamaah kecil di rumah, kita tetap bisa beribadah. Kemudian keterbatasan mobilitas, kita tidak bisa mudik, ya kan? Sangat mungkin kita tidak akan mudik nanti. Tidak ada mudik Basamo ke Padang, Pak Amsar dan bapak yang lain. Tidak bisa tahun ini, ya kan? Kita tidak bisa silaturahim bertemu fisik, ya kan? Walaupun semua itu masih bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Kemudian keterbatasan ekonomi bagi orang tertentu mungkin suasana ataupun kondisi saat ini sangat berpengaruh, ya kan? Sangat berpengaruh. Mungkin nanti ada keluarga-keluarga yang ini juga harus dipikirkan oleh masjid, yang dahulunya mungkin tidak mustahik, tapi dalam kondisi ini akan mustahik. Terutama masalah buka puasa, masalah ketersediaan sembako untuk selama Ramadan, itu mungkin akan ada keluarga-keluarga baru yang sebenarnya dulunya bukan mustahik, sekarang akan menjadi mustahik. Ya. Kemudian keterbatasan rasa aman, ya kan? Kita selalu was-was. Kalau saya sendiri kadang masih keluar rumah, ya untuk belanja misalnya tentu seminggu sekali, keluar sebentar langsung ganti baju, langsung mandi, ya kan. Jadi ada was-was, ada rasa takut yang Allah titipkan dalam diri kita, yang fungsinya adalah agar kita itu berhati-hati. Terus dengan semua kondisi ini, bagaimana dengan Ramadan kita, ya kan? Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kondisi ini, ya kan, sebelum kita masuk ke Ramadan, ya kan, sebelum kita masuk Ramadan, ada adab ataupun ada hal yang bisa kita lakukan masing-masing kita adalah berintrospeksi. Semoga hasil introspeksi ini bernilai positif untuk kita menjalani bulan Ramadan.
Apa di antara introspeksinya adalah bahwasanya kebahagiaan, hidup yang nyaman, ya kan? Terpenuhi segala kebutuhan kita, itu tidak mesti itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Sangat mungkin kita itu dalam kondisi yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisi hidup kita rasakan baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, enjoy-enjoy saja. Ya kan? Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala hidup kita sedang tidak baik. Misalnya hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala hendaknya membuat kita introspeksi. Bahwasanya kehidupan kita yang nyaman, yang serba tercukupi, itu jangan kita jadikan sebagai ukuran bahwa kita sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin kita sedang dimurkai Allah taala, tetapi kita tidak menyadarinya. Ini sebuah sunnatullah. Jadi bahwasanya orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, mereka melupakannya, bukannya dihukum dengan kesulitan. Mereka itu setelah lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, apa efeknya? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Jadi malah Allah membukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan. Nih, semua pintu-pintu kesenangan. Jadi hidup aman, hidup tercukupi, hidup bebas, hidup tidak terbatas, itu adalah pintu kesenangan. Ya kan? Jangan-jangan dalam kondisi kita itu serba kecukupan, itu belum mesti Allah Subhanahu wa taala sedang ridho kepada kita, ya kan? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ternyata kondisi dibukakan semua pintu kesenangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, untuk dibuktikan bahwasanya kita lulus atau tidak lulus dengan kesenangan itu. Kalau kita setelah mendapatkan itu semuanya, kita malah bangga, kita senang, kita berpikir bahwasanya untuk hidup bahagia, untuk hidup nyaman, untuk hidup serba ketercukupan, itu tidak perlu taat pada Allah Ta'ala. Maka saat itu, dosa kita sudah double, ya kan? Sudah meninggalkan perintah Allah, sudah merasa tidak butuh Islam. Ya kan? Maka saat itu apa? Akhadnahum baghtah. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, kita tidak bisa terlepas lagi. Kita pasti akan kena dan tidak akan selamat. Oleh karena itu, introspeksi kita adalah sangat mungkin kondisi sulit kita saat ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tersadar, agar kita meyakini bahwa semua yang kita rasakan tidak lain adalah pemberian Allah Ta'ala. Kita harus menggunakannya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemungkinan kemarin kita sedang lupa, ya kan? Nah, sekarang sedang diingatkan, tersadar, sehingga apa? Sehingga tidak turun siksa Allah yang mendadak itu, ya kan? Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa sikap muslim itu pasti positif. Nah, ini juga dasar ya. Tadi satu dasar bahwasanya tidak semua hidup enak itu adalah baik untuk kita, sehingga tidak semua hidup tidak enak itu juga buruk untuk kita, ya kan? Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah ini kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita berkaca kepada hadis riwayat Al-Imam Muslim ini. Ajaban li amril mu'min. Mu'min bukan muslim ya. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun.
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ini seorang mukmin ya, seorang mukmin harus selalu bersikap positif. Dan ini adalah hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Artinya apa? Ciri khusus, ciri khas. Ciri khasnya seorang muslim, seorang mukmin itu adalah apapun yang Allah berikan kepada dia itu disikapi dengan positif. Kalau mendapatkan kebaikan, positifnya apa? Bersyukur. Ya kan? Kalau mendapatkan keburukan, positifnya apa? Bersabar. Ya kan? Jadi karena ini adalah ciri khas, maka kita berusaha mewujudkannya dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Dengan adanya ciri ini, maka kita berharap kita dinilai sebagai orang mukmin yang sebenarnya. Adapun kalau kita masih diberi kebaikan, kita tidak bersyukur, tidak menggunakannya untuk ketaatan, diberi keburukan, kita keluh kesah dan sebagainya, maka hati-hati, ya kan? Ada satu ciri kita sebagai orang mukmin itu tidak ada dalam diri kita, ya kan? Tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala segala hal itu seorang mukmin itu harus mensikapi semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Walaupun sebenarnya yang kita rasakan itu buruk ya. Tadi semua keterbatasan itu sifatnya tidak baik untuk kita ya. Kita rasakan sebagai sesuatu yang tidak baik untuk kita. Tapi apa Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 20 Allah taala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Surat Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Jadi nikmat Allah taala kepada kita sempurna. Sempurna dalam artian apa? Dalam artian semua yang kita butuhkan, baik kita minta atau tidak minta, Allah sudah berikan. Itu. Jadi kita tidak pernah minta kalau mau tidur jantung berdetak ya kan. Tapi sepanjang tidur kita jantung berdetak terus ya kan. Kemudian pernafasan lancar terus dan lain sebagainya. Tapi selain itu apa? Ada yang disebutkan sana dalam ayat ini adalah zahiratan wa batinah. Ada nikmat yang zahirah, nikmat yang lahir, nikmat yang nampak, nikmat yang diakui semua orang itu adalah nikmat. Seperti apa? Kesenangan, kesehatan, harta, dan sebagainya. Ada yang batinah, ada yang tidak nampak. Ada orang yang menganggapnya bukan sebagai nikmat. Ada orang yang menganggapnya malah sebuah kesulitan. Ya kan? Ini Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi sulit ini sangat mungkin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di belakang kita akan berusaha untuk menafsiri ini sebagai sebuah kebaikan. Karena apa? Karena Allah punya sebuah nikmat namanya nikmat batinah. Allah memberikan kita nikmat namanya nikmat batinah. Bagaimana menerjemahkan nikmat batinah ini? Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau bersabda, hadis riwayat agak lupa saya. Beliau bersabda, ajibtu liqaumin. Kalau tadi yang riwayat Muslim ini ajaban. Tapi kalau hadis yang ini yang akan saya bacakan, ajibtu liqaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Ajibtu liqaumin. Aku heran liqaumin dengan orang-orang, dengan sekelompok orang, dengan banyak orang, yuqaduna ilal jannati bisalasil. Mereka itu digiring, mereka itu dibawa, ya kan? Di kelompok-kelompokan itu digiring, dimasukkan ke dalam surga bisalasil dengan tangan dan kaki terbelenggu. Ini ada. Kata Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang dimasukkan ke surga dengan tangan dan kaki terbelenggu. Nah, ini banyak ulama hadis mensyarahnya itu dengan apa? Ini bukan fisik yang terbelenggu, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan terbelenggu artinya dipaksa. Terbelenggu tadi dipaksa. Jadi ada orang-orang yang sukarela masuk neraka. Orang-orang yang sukarela masuk neraka, orang yang berani membayar mahal untuk masuk neraka, ya kan? Tetapi
dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dipaksa oleh Allah taala masuk surga, ya kan? Misalnya apa? Misalnya kita saat ini misalnya saya dipaksa Allah taala untuk menjadi tetangga masjid, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya sholat ke masjid, ya kan? Padahal kalau saya jauh dari masjid mungkin tidak bisa sholat jamaah di masjid, ya kan? Dipaksa ternyata apa namanya menikah dengan istri yang solehah, ya kan? Dipaksa untuk menjadi suami yang soleh juga. Ya. Ada orang juga bentuknya apa? Dia itu sedang sukarela berbuat maksiat, Allah timpakan musibah, Allah timpakan kesulitan, kesulitan itulah belenggu yang memaksa dia untuk ingat Allah, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala kalau pakai hadis ini, maka sangat mungkin kita saat ini sedang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara yang terbaik, ya kan? Dengan cara yang sangat baik. Dengan cara kita itu merasa kecil, kita merasa lemah, kita merasa sangat butuh pada Allah taala. Nanti doa kita akan sangat khusyuk, tawakal kita akan sangat total, ya kan? Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai syahrud doa, ya kan? Bulan untuk berdoa dan lain sebagainya. Karena keterbatasan yang kita dapatkan saat ini. Kemudian ini semuanya masih dalam membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyiapkan perasaan dan hati kita untuk bisa menerima bisa menyambut bulan Ramadan dengan kondisi hati yang terbaik gitu ya. Yang berikutnya adalah surat Al-An'am ayat 42. Buruk menurut kita, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengutus para rasul tidak hanya diberi kitab, tidak hanya diberi mukjizat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mensuasanakan kondisi umatnya agar mereka itu bisa menerima dakwah para rasul. Kan kalau kita lihat penduduk surga itu minoritas. Mayoritas itu penduduk neraka. Karena pengikut rasul itu lebih sedikit daripada penentang Rasul. Nah, kepada orang-orang yang dahulunya menentang Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mereka tidak menentang Rasul, maka caranya apa? Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemelaratan, keterbatasan, kondisi sulit ya kan. La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tunduk, merendahkan diri, kemudian akhirnya apa? Hatinya siap untuk menerima dakwah seorang rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang punya penyakit sombong. Orang penyakit sombong ini tentu akan menjadi batas yang sangat tebal, dinding yang sangat tebal bagi seorang untuk menerima dakwah seorang rasul, untuk taat kepada Islam seutuhnya. Tapi ketika ditimpakan tadi itu kesengsaraan dan kemelaratan, akhirnya dia luluh. Ya kan? Ketika luluh, akhirnya mau menerima Islam apa adanya. Nah, jadi menurut kita ini buruk ya, tapi ketika Allah berikan kepada kita, ternyata berubah menjadi sebuah kebaikan, ya kan? Sebuah kebaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ayat ini setelah ayat-ayat dan hadis sebelumnya itu menyiapkan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian sekali mati Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan hadis-hadis tadi dan juga ayat-ayat tadi, maka marilah kita ubah keterbatasan yang kita dapatkan, yang kita alami menjadi sesuatu yang positif, ya kan? Menjadi sesuatu yang positif. Misalnya apa? Keterbatasan rasa aman. Semakin kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita membaca surat Al-Falaq, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dengan penuh penghayatan. Ini surat Al-Falaq benar-benar sangat cocok untuk suasana hati kita ketika menghadapi corona. Karena apa? Rabbul Falaq. Kita itu berlindung pada Allah Rabbul Falaq. Rabbul Falaq itu adalah Allah pemilik, penguasa waktu subuh. Apa maksud Allah pemilik dan penguasa waktu subuh? Allah yang kuasa menghadirkan subuh memecah kegelapan malam. Malam itu adalah suasana gelap, suasana sepi, suasana bahaya, suasana kita tidak waspada, suasana kita tertidur, suasana kejahatan, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa menghadirkan siang yang hangat, yang terbuka, yang jelas, terang, yang aman, yang hati-hati, yang waspada. Ya kan? Makanya hal-hal yang bahaya bagi kita dalam surat itu adalah min syarri ma khalaq, ya kan? Apa dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mungkin tidak bisa membedakan dengan sangat jelas mana makhluk yang bahaya, mana makhluk yang tidak bahaya, ya kan? Wa min syarrin naffatsati fil uqad, bahaya sihir. Sihir itu sangat bahaya ketika Allah kehendaki membahayakan kita, tapi kita tidak tahu prosesnya. Kok kita tahu-tahu sakit? Nah, misalnya gitu. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, kejahatan malam yang sangat gelap. Kemudian min syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang yang berlaku hasad kepada kita. Hasad itu berbahaya, tapi juga kita tidak bisa melihat bagaimana proses bahaya itu bisa mengenai kita. Jadi segala sesuatu yang tidak kita bisa waspada, tidak kita ketahui dan kita bisa hindari, maka sudah sewajarnya kita meminta kepada Allah Ta'ala dilindungi dari bahaya seperti itu. Dan hal yang sama adalah virus corona yang sangat kecil, yang tidak kita ketahui, yang orang mungkin tidak sadar ternyata di bajunya ada virus corona, ternyata di pintu rumahnya ada virus corona, nggak ada yang tahu, maka kita berlindungnya kepada Allah Rabbul Falaq, ya kan? Allah yang maha mendatangkan waktu subuh sehingga bisa melindungi kita. Jadi keterbatasan rasa aman hendaknya kita ubah menjadi apa? Menjadi khusyuknya ataupun totalnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan sholat di masjid, nah ini bisa menjadi apa? Menjadi sebuah alasan agar orang-orang di rumah itu sholatnya tepat waktu. Mungkin saat ini ada anggota keluarga kita, anak kita yang tidak ke masjid. Tapi ketika kita sholatnya di rumah, ya kan? Ya mau tidak mau harus ada jamaah di rumah. Anak kita yang tadinya tidak berjamaah menjadi jamaah. Kita yang tidak biasa jadi imam, ya kan? Akhirnya belajar menjadi imam, ya kan? Kita yang tadinya bacanya suratnya pendek-pendek, belajar untuk membacanya surat yang agak panjang. Karena apa? Karena sudah sebulan kita jadi imam misalnya. Nanti akan ada sebulan lagi bulan Ramadan menjadi imam lagi. Masa bacanya surat itu saja. Nah, ini kan menjadi hal yang positif ya. Keterbatasan makanan, kita akhirnya makan tidak berlebihan. Sehingga apa? Ringan untuk beribadah. Keterbatasan ekonomi sehingga kita tidak jalan-jalan buang-buang waktu, ya kan? Waktu kita gunakan sebaik mungkin untuk ibadah bulan Ramadan. Keterbatasan mudik, tidak bisa mudik, akhirnya apa? Menghidupkan 10 malam terakhir dengan apa? Beribadah pada Allah Ta'ala. I'tikaf dalam tanda kutip di rumah, tidak i'tikaf di masjid. Itu Bapak Ibu sekalian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap kita yang hendaknya kita wujudkan, ya kan? Segala sesuatu kita tafsiri dengan positif sehingga apa? Sehingga Ramadan tahun ini kita harapkan lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun berikutnya, walaupun kondisi kita kondisi yang tidak ideal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya menjadi pertimbangan kita juga apa? Setiap waktu ada ibadahnya. Setiap waktu ada ibadahnya. Ada ibadah namanya tayamum. Enggak semua waktu kita bisa tayamum. Tidak semua keadaan kita bisa tayamum. Tayamum adalah ketika kita tidak ada air, ya kan? Atau ketika kita kondisi sakit, bahaya kalau tersentuh air, ya kan? So istisqa,
jarang kita mengamalkan. Karena apa? Karena kalau kita mengamalkannya itu ketika ada kekeringan. Ya kan? Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu mensyariatkan banyak ibadah. Ibadah itu ternyata apa? Ada waktu dan kondisi yang disesuaikan. Disesuaikan dengan ibadah tersebut. Makanya kita sebagai orang mukmin yang selalu bersikap positif, ya kan? Kondisi saat ini adalah untuk ibadah-ibadah yang cocok. Ya kan? Misalnya apa? Inilah saatnya kita lebih dekat pada Al-Quran, ya kan? Karena mau ngapain di rumah lama-lama, ya kan? Nonton TV juga paling-paling bosan. Ngobrol sudah habis temanya, ya kan? Mau makan, makanan banyak boleh, ya kan? Tapi perut kita kan terbatas, ya kan? Ada waktunya apa namanya, berhenti aktivitas kita. Kalau Quran itu tidak ada habisnya. Seperti kata para ulama, ya kan? Tidak ada orang misalnya bosan, ya kan, dengan mengulang-ulang Al-Quran. Inilah waktu kita, ya kan, untuk fokus pada ibadah. Inilah waktu kita untuk menjadikan rumah sebagai rumah ibadah, ya kan. Sama ini rumah kita, rumah seperti hotel ya, tempat istirahat kita ya bagi yang masih kerja ya. Pagi pergi, malam udah larut, baru pulang, tidur, pagi pergi lagi, dan lain sebagainya. Inilah waktunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan suasana yang berefek kepada apa? Kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Mungkin kalau kita di Indonesia doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, ya kan? Kalau dalam kondisi kemarin, ya kan? Itu biasa saja, makanan tercukupi, ya kan? Ada semuanya, makan, mungkin doa itu hambar, ya kan? Tapi bayangkanlah doa itu diucapkan atau dipanjatkan oleh saudara-saudara kita misalnya di daerah yang terbatas secara makanan misalnya. Secara makanan di Somalia misalnya, Ethiopia misalnya, kalau ada makanan yang sedikit ya, maka apa yang doanya? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah makanan ini. Makanannya boleh sedikit, makanannya boleh sederhana sekali, ya kan? Secara empiris tidak ada vitamin, ada nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi ketika kita memohon pada Allah, Allah memberikan berkah pada makanan itu, maka akan berfungsi untuk tubuh kita, ya kan? Jadi doa-doa itu ternyata ketika kita praktekkan itu butuh suasana yang mendukung, ya kan? Nah, saat ini kita berdoa Qul a'udzu birabbil falaqnya, ya kan? Doa-doa maksurat kita itu, doa maksurat, ya kan? Zikir pagi, zikir petang itu bisa kita rasakan ya, ketika kita memohon perlindungan pada Allah Taala, ketika kita meminta hal yang kondisi yang baik pada Allah Taala, itu suasana saat ini sangat mendukung untuk khusyuk dalam berdoa itu. Inilah waktunya kita peduli kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Jadi saat ini mungkin masjid nih, Bapak-bapak yang aktivis di masjid, mungkin share masjid boleh tidak ada saat ini ya, karena karena bahaya untuk kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi share masjid yang sifatnya itu sosial, membantu orang yang membutuhkan, masjid sebagai tempat bertemunya orang yang punya dengan orang yang tidak punya, yang punya menitipkan sesuatu di masjid, yang tidak punya diberi dari masjid. Ini harus tetap berjalan dan harus tapi dengan cara yang aman gitu ya, dengan cara yang aman, tidak mesti harus ada sibuk ketemu orang dan sebagainya. Cara aman bisa lewat transfer, bisa lewat hal-hal yang secara medis itu aman. Itu mungkin lebih nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang hal-hal, ya kan, hal-hal yang kalau kita renungi bisa mensuasanakan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaiknya. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan dua hal yang sifatnya praktek, ya kan? Sifatnya praktek nanti kita, ya kan? Apa judulnya sini? Indahnya tilawah, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini menceritakan tentang Lailatul Qadar, kemudian menceritakan tentang turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar,
Kemudian menceritakan tentang Lailatul Qadar itu nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Tapi tidak menyebutkan apa itu Lailatul Qadri. Ya kan? Apa itu Lailatul Qadri? Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Nah, ini kata-kata wa ma adraka ma Lailatul Qadri, wa ma adraka wa ma kan apa namanya? Sebutkan al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya kan? Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, ya kan? Jadi ini menunjukkan apa namanya? Ayat-ayat yang ada wa ma adraka itu adalah ayat-ayat yang menyebutkan sesuatu yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang bisa memberitahukan kita tentang sesuatu itu selain Allah. Wa ma adraka. Siapa atau apa yang bisa membuatmu tahu ma Lailatul Qadri? Apa itu Lailatul Qadri? Tidak ada yang bisa memberitahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah memberitahunya apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik, bukan sama ya. Selama ini kita sering terjemahkan yang sama. Lebih baik dari 1000 bulan. Tapi apa itu Lailatul Qadar nggak disebutkan. Cuma disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi seperti apa Lailatul Qadar nggak disebutkan. Ya kan? Makanya ada ayat lain, Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamin. Ini surat Az-Zumar ayat 67 ini kita hadirkan untuk memahami ma Lailatul Qadri. Apa itu Lailatul Qadri? Ternyata apa? Ada qadar, ada qadaru, ya kan? Al-qadar sama qadaru. Ada kesamaan akar kata dari kata qadaro. Qadaro di atas tidak kita pahami. Tapi qadaro di bawah bisa kita pahami. Apa arti qadaro di bawah, ya kan? Qadaro di bawah ini adalah wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, dengan selayaknya. Ini ayat menceritakan tentang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan selayaknya. Ini jelas-jelas orang kafir, jelas orang kafir tidak mengagungkan Allah. Tapi sangat mungkin juga kita. Sangat mungkin kita ingin mengagungkan Allah, tapi Allah Ta'ala menilai kita belum agungkan. Ya kan? Belum agungkan. Karena apa? Karena wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seutuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang menurut kita sangat besar, ya kan? Yang sangat besar, yang di dalamnya itu ada 7 miliar manusia. Ya kan? Kita adalah bagian dari 7 miliar manusia dan bumi juga belum penuh dengan manusia. Ternyata apa? Qabdatuhu yaumal qiyamah. Berada dalam genggaman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi Allah Maha Agung. Jadi kita mengagungkan Allah belum selayaknya. Karena maha agungnya Allah seperti itu. Bumi seutuhnya itu dalam genggaman Allah. Belum cukup. Wassamawatu matwiyatum biyaminih. Sementara langit digulung dengan tangan kanan Allah. Ya itu. Jadi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini Az-Zumar ayat 67, semoga kita bisa memahami itu apa itu Lailatul Qadri. Ya kan? Makanya marilah kita kembali kepada ayat surat yang di atas, ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam mengagungkan Allah. Malam mengagungkan Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Seperti apakah agungnya atau besarnya malam kita mengagungkan Allah? Diterangkan oleh Allah Ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin.
Malam agungkan Allah itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi habis nikmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah sibuk mencari tahu kapan Lailatul Qadri. Tapi marilah kita sama-sama mewujudkan Lailatul Qadri itu. Yaitu apa? Mengagungkan Allah. Mau Allah itu caranya bagaimana? Ya kan? Mengagungkan Allah itu adalah apa namanya? Mungkin akan ada halangannya. Halangannya apa? Kita merasa besar, kita merasa mampu, kita merasa kaya, kita merasa sehat, kita merasa kuat, kita merasa bisa, kita merasa berilmu, itu bisa menjadi penghalang untuk mengagungkan Allah. Makanya apa? Makanya ini positifnya ya, dalam kondisi kita saat ini lemah, terancam, kemudian tidak tahu apa-apa, kemudian apa namanya sangat bergantung, was-was, terbatas semuanya. Semoga semua kondisi itu mensuasanakan kita untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga apa? Nanti malam-malam bulan Ramadan kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Malam kita jadikan sebagai waktu untuk berdoa, untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, apa tujuannya satu, kita selamat dari corona. Itu saja sudah sangat cukup ya kan. Kita mohon selamat dari corona, kita masih ingin umur panjang, kita masih ingin beribadah pada Allah taala. Tolong jangan masukkan kami orang-orang yang terkena corona, karena bisa jadi akan ratusan ribu yang meninggal dan sebagainya. Tolong jangan. Jadi semoga ketika kita lemah, suasana kondisi kita lemah itu akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita mengagungkan Allah taala, untungnya apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam yang kita gunakan nanti malam Ramadan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di rumah, walaupun dengan jamaah yang kecil, semoga saja khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di masjid, ya kan? Yang kita lakukan sepanjang hidup kita, tapi ternyata kosong dari apa? Kosong dari agungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ini apa? Suasana yang semoga baik untuk kita. Kalau kacamata kita baik, insya Allah akan memandang ini menjadi hal-hal yang baik. Kemudian apa? Sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ayat ini menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Lailatul Qadri, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada para malaikat fi Lailatul Qadri pada malam Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Ternyata makna ayat ini juga bisa untuk kita. Kalau kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, misalnya dalam sholat kita mengagungkan Allah, kita membaca Al-Qur'an dalam sholat kita, maka inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Tapi bukan wahyu seperti turunkan pada Rasulullah SAW. Kami turunkan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Kami turunkan hidayah melalui Al-Quran. Fi lailatul qadri, pada malam kita beribadah kepada Allah dengan penuh mengagungkan. Nah gitu. Pada malam kita beribadah pada Allah dengan penuh mengagungkan. Jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri itu seperti itu, ya kan? Kita dalam kondisi kita saat ini yang terbatas, itu ternyata kalau kita tafsiri dengan baik, ya kan, itu membuat kita itu nanti setelah krisis ini kita akan semakin dekat pada Allah Taala, semakin paham Al-Quran, ya kan. Makanya ada ini. Jadi kalau dalam Al-Quran sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hudal linnas, hidayah untuk orang-orang, seluruh manusia. Manusia soleh, manusia tidak soleh, itu
bisa mendapatkan hidayah di Al-Qur'an. Tapi dalam surat Al-Baqarah sebutkan apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, ya kan? Nah, tadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, hudal lil muttaqin, agar menjadi hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa, Bapak sekalian mati Allah? Artinya saat kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenarnya, dengan seoptimalnya, dengan semaksimal kita bisa, kemudian kita membaca Al-Qur'an dalam ibadah kita, dalam sholat kita, Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menjadikan Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Untuk kita yang bertakwa kepada Allah, berusaha bertakwa kepada Allah, ibadah dengan penuh mengagungkan Allah. Nah, kita mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an yang sedang kita baca. Hidayah bentuk apa? Hidayah membuat kita bersemangat dalam beramal, ya kan? Bersemangat dalam berkorban, bersemangat dalam berkontribusi. Nah, gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah apa? Adalah tentang kalau tadi tentang Al-Qur'an, kalau sekarang lebih khususnya kepada Lailatul Qadar, ya kan? Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun-tahun lalu, mungkin sepanjang umur kita nggak pernah mendapatkan Ramadan seperti ini. Dulu-dulu, ya kan, kita itu ada namanya tirakat gitu ya. Kita berusaha dengan segigih yang kita bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadri, ya kan, mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian setelah kita memahami Islam dengan lebih baik lagi, ya kan, kita Itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan? Kalau di masjid-masjid yang yang serius, ya kan, itu itikafnya itu adalah bukan sepanjang malam, tapi adalah sepanjang hari, ya kan? 10 hari penuh, ya kan? Dari malam 21 sampai malam Lebaran ataupun pagi Lebaran. Itu namanya itikaf. Itikaf itu bukan malam. Bukan 10 malam, tapi adalah 10 hari. Jadi, yang sunnah Nabi itu seperti itu, ya kan? Malam 21 sampai hari Lebaran itu berada di masjid, ya kan? Malamnya beribadah, siangnya beribadah dan sebagainya. Kita isi itikaf kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi, tapi kalau kita di Indonesia, kita menghidupkan itikaf yang dulunya tidak ada, kita hidupkan, tapi ternyata kita sebagian besar masjid baru bisa menghidupkannya itu dengan acara-acara di malam hari, ya kan? Ada qiyamul lail di malam hari dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita itu datang ke masjidnya itu setelah tarawih, ya kan? Jam 10 malam, ada yang jam 11 malam datang ke masjid, ya kan? Untuk memulai itikaf. Kemudian ikut tahajud, kemudian sampai sahur bersama dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ternyata Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghidupkan sunnah Rasul itu seutuhnya. Kalau menghidupkan sunnah Rasul seutuhnya itu adalah 10 hari full, ya kan? Tidak keluar sama sekali. Makanya dalam buku-buku fikih dibahas apakah kalau keluar masjid untuk ke toilet itu batal atau tidak, atau keluar untuk cari makan itu batal atau tidak, keluar untuk macam-macam itu dibahas batal atau tidak. Kemudian itikaf juga ada di masjid jami, ya kan? Masjid jami itu masjid yang mengadakan sholat Jumat, tidak di musola. Karena kalau di musola nanti kalau hari Jumat harus keluar musola untuk pergi ke masjid jami, ya kan? Makanya untuk keluar saja sholat Jumat itu ditiadakan keluar, sehingga itikafnya di masjid jami bukan di musola. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau 10 hari terakhir itu yang afdol, yang utama itu dah malam harinya. Karena di antara malam-malam itu ada yang namanya Lailatul Qadar, ya kan? Dan Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, ya kan? Jangan sampai malam yang sangat baik itu kita mendapatkannya dengan cara yang tidak optimal. Makanya apa? Cara mendapatkannya kan dengan cara ibadah.
Dan ternyata ibadah itu sangat tergantung pada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sangat tergantung dengan kondisi hati kita. Makanya apa? Kita umat Islam diminta untuk fokus di masjid, ya kan? Fokus di masjid supaya apa? Supaya kondisi hati kita itu terjaga dengan beribadah sepanjang hari di masjid, ya kan? Kan tidur juga, ya kan? Tapi terbatas, candanya terbatas, mainnya terbatas, tontonnya terbatas, tidak keluar-keluar dan sebagainya, sehingga lebih banyak untuk beribadah. Sehingga apa? Begitu datang malam dengan adanya buka puasa dengan maghrib sampai subuh itu kita itu sudah, kalau istilahnya itu sudah on gitu ya, sudah on, tinggal gas ya, tinggal gas ya. Tapi kalau kita itu siangnya masih sibuk dengan yang lain, sibuk dengan dunia, masih jalan-jalan, masih apa-apa, nanti ya kayak Ramadan kita biasanya ya, datang ke masjid jam 11 malam, baca Quran seperlunya, kemudian akhirnya ngantuk tidur. Bangun nanti ketika tahajud seperlunya, nanti sahur selesai ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala sangat minim yang kita dapatkan. Kalau kita itu ibadah tarawih itikafnya itu dengan pola biasa itu sangat minim. Padahal yang namanya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar kan malam ya. Malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Waktunya itu panjang, 12 jam minimal ya kan, atau ya tergantung ini ya, pembagian siang malamnya itu 12 jam. Tapi kalau kita datang jam 11 ya kan, kemudian baca Quran secukupnya, tahajud secukupnya, nah itu berarti minim ya kan. Padahal khairun min alfi syahrin, ibadah yang dilakukan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan dalam 1000 bulan ya kan. Artinya apa? Artinya ibadah yang kita lakukan akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak ibadah yang dilipatkan oleh Allah taala yang kita lakukan pada malam itu? Ya kalau kita baca satu juz, ya yang dilipatkan satu juz itu. Kalau kita sholat tahajud setengah jam, yang dilipatkan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, ya setengah jam itu. Tapi kalau kita ibadahnya dari maghrib, sudah sholat maghrib jamaah, kemudian iftar, mendahulukan iftar, kemudian kita memberikan buka untuk orang lain, kemudian kita zikir maksurat, kemudian kita berdoa, macam-macam ibadah, kita penuhi ibadah dengan zikir-zikir dan sebagainya, itulah yang akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, ya kan? Oleh karena itu, para ulama di sini Bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita itu untuk apa? Untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar kita itu bukan pada tarawih kita menyiapkannya ya kan. Bukan ketika sudah malam baru kita menyiapkan. Kita menyiapkannya itu dari paginya ya kan. Misalnya nanti malam itu malam ganjil, pagi tadi sudah mempersiapkan diri, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara menjaga dari maksiat, dengan banyak berzikir dan sebagainya. Misalnya di sini apa misalnya? Sholat subuh jamaah, zikir maksurat pagi, terutama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ya kan? Kalau kita membaca ini 100 kali, maka di antara pahalanya apa? Akan dijaga dari setan. Kalau kita jaga dari setan, berarti kita dijaga dari kemaksiatan. Kalau kita dijaga dari kemaksiatan, berarti kita tidak meletakkan beban yang sangat berat di atas punggung kita. Beban yang akan membuat kita malas beribadah. Kalau kita tidak bermaksiat di siang hari, bulan Ramadan, nanti malam harinya kita akan optimal dalam beribadah. Ketika optimal beribadah, berarti semakin banyak ibadah yang kita lipat gandakan menjadi apa? Menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat zuhur dan asar berjamaah, diselingi dengan tilawah, ya kan, sesuai target. Kemudian qailullah untuk apa? Dengan niat mendapatkan kekuatan untuk menghidupkan malam, zikir maksurat sore, ya kan? Zikir sore. Kemudian buat majlis di keluarga, ya kan? Sebelum buka ada zikirnya, ada tausiah singkatnya boleh, ada zikir ada doa bersamanya. Kemudian
menyegerakan buka puasa, berdoa. Dan puasa ini ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan doa yang paling utama kita selipkan dalam doa-doa kita itu adalah mendapatkan taufik bisa beribadah pada Lailatul Qadar, ya kan. Kemudian buka puasa apa namanya, tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak air dingin dan sebagainya, memberi buka orang lain. Kalau kemarin mungkin dengan buka bersama, dengan buka apa namanya, menyediakan makanan di masjid, mungkin sekarang bisa lewat yang lebih aman lagi, mengirimkan uang untuk apa namanya orang yang membutuhkan, tapi kita amanahkan ini adalah untuk buka puasa dan sebagainya. Karena apa? Karena orang yang memberikan buka puasa itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu, ya kan. Kemudian ada sedekah, ya kan? Sedekah malam 10 hari terakhir. Mungkin di awal Ramadan udah sedekah, tapi yang lebih bagus lagi adalah sedekah pada malam Ramadan 10 hari terakhir. Kemudian berdoa, banyak berdoa, berzikir, di antara adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni dan lain sebagainya. Jadi habis pada Allah Subhanahu wa taala di sini hal-hal yang mungkin kita kreasi ya, ibadah-ibadah yang membuat kita itu tetap memproduksi pahala, ya kan? Itu harus kita lakukan terus sampai datang malam. Nah, malam itulah yang akan kita lipatkan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan terkait dengan menyambut bulan Ramadan dalam kondisi yang seperti ini, ya kan? Kalau di sini ada hal-hal yang sifatnya persiapan ya, misalnya ada, kalau kita kan sekarang kalau di masjid kan ada raker masjid ya untuk membahas tentang aktivitas Ramadan. Kalau kita Ramadan di rumah berarti harus ada raker di rumah di keluarga kita masing-masing, menentukan peraturan, jadwal, adab-adab, target dan lain sebagainya harus kita bahas di keluarga kita, ya kan. Kemudian masalah ini media ini yang harus kita jaga betul, ya kan. Kita tidak terputus dari media, tapi kita jangan disibukkan dengan media, ya kan. Kemudian odoj kita ubah misalnya sesuai dengan target kita ya. Kalau biasanya 30 orang, ya kalau kita ingin khatam 3 kali ya 10 orang saja, ya kan. Pakai odoj enggak apa-apa, ya kan. Tapi odojnya bukan one day one juice, ya kan. Tapi one day berapa jus, ya kan. Tergantung target kita ya. Kalau 10 orang berarti kita selama Ramadan khatam 3 kali. Kalau 5 kali ya sekian orang, ya kan. Kemudian membuat evaluasi tilawah, terutama untuk anak-anak kita yang mungkin harus lebih kita kontrol ya. Nah, itu target tilawahnya yang pakai contreng-contreng ya. Jadi kalau ingin sekali hatam berarti ya setiap hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, sekali duduk mungkin sulit ya kan. Kita bagi-bagi menjadi setelah dibaca setelah sholat misalnya, setelah subuh, setelah zuhur, setelah isya misalnya, dibagi sesuai dengan kondisinya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga benar-benar kita bisa menggapai indahnya Ramadan di tengah keterbatasan. Silakan saya kembalikan kepada Pak Yasirman. Ya, jazakallah Ustadz atas materi yang disampaikan. Nah, kepada Ibu dan Bapak, para jamaah sekalian, kalau misalkan ada hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Kita buka sesi tanya jawab atau diskusi, silakan. Ada Ibu dan Bapak ingin sesuatu yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya dulu ya. Ustadz, izin Ustadz, tadi saya hanya sekedar ingin menanyakan, memastikan. Tadi kan ada fikih misalkan seseorang itu berniat untuk berdiam diri di masjid, mohon diperjelas lagi apakah memang membatalkan kalau sekedar hanya ke WC dan lain sebagainya. Karena kan yang ide tadi Ustadz sampaikan sehari penuh ya Ustadz ya, harus berdiam diri. Yeah. Mohon penjelasan Ustadz. Nah, jadi kalau kalau kebutuhan mendesak itu tidak membatalkan ya kan. Kita boleh keluar, kemudian ya kita niat untuk keluar ya, jadi kita batalkan sementara, kemudian kita masuk lagi niat lagi kayak gitu. Itu tidak membatalkan saat itu, tapi tidak membatalkan yang 10 harinya itu enggak ya kan. Jadi
untuk kebutuhan pribadi kita, untuk makan kalau tidak disediakan oleh masjid, untuk kalau di fikih biasanya mengantar jenazah dan lain sebagainya. Tapi kalau masih bisa masih bisa dikerjakan orang lain, dititipkan orang lain, bagus dititipkan orang lain. Tapi kalau harus kita, maka itu tidak membatalkan. Suatu kali ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda ya, karena beliau tuh ketika etikaf keluar dari masjid. Kemudian apa? Kemudian para sahabat yang lain atau para tabi'in bertanya pada beliau, wahai Ibnu Abbas, kenapa kok etikaf kok keluar dari masjid ya? Ternyata beliau mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an akhruja fi hajati akhi sa'atan hatta aqdiyaha khairun min an a'takifa fi masjidi hada syahrun. Ya kan? Ada Rasulullah bersabda, aku keluar membantu saudaraku memenuhi urusannya walaupun hanya sebentar saja sampai urusan itu selesai, lebih aku sukai atau lebih baik daripada iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Ya kan? Jadi keluar dari masjid untuk membantu urusan saudara kita. Kalau misalnya pengurus masjid kan masjid kan ada ininya ya, ada program-programnya. Kemudian harus nggak mungkin kalau semuanya itikaf di masjid, berarti nanti siapa yang ngurus makanannya untuk jamaah, siapa yang ngurus macam-macam gitu kan ya. Nah, itu ternyata khairun min an a'takifa fi masjidi hada syahr. Lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Mungkin Pak Ali Azhar tahu ya, kalau umroh paling-paling 4 hari ya di Madinah ya, ataupun kalau haji ya paling-paling kita 8 hari di Madinah. Tapi di sini Rasulullah SAW itu mengatakan lebih baik iktikaf daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi sangat besar. Jadi ada hal-hal yang membolehkan kita keluar di masjid. Nah, kalau sekarang ya, kalau dalam fikih itu lebih baik itu ada di masjid terus supaya malamnya itu baik, ya kan? Karena siangnya itu kita terhindar dari maksiat, siangnya kita beribadah sehingga mensuasanakan hati, begitu malam datang kita beribadah. Nah, saat ini saya lupa menyinggungnya, saat ini kita dipaksa untuk berada di rumah terus. Sehingga apa? Sehingga nggak keluar. Ketika keluar, berarti tidak ada kesibukan lain yang melupakan kita beribadah. Tidak ada kesibukan lain yang nanti mungkin bernilai kemaksiatan. Kita selalu berada di rumah, kita anggap saja itu seperti itikaf kita, ya kan? Menjaga dari kemaksiatan, kemudian beribadah pada Allah Ta'ala yang berefek baik untuk hati kita, ya kan? Sehingga apa? Begitu malamnya tiba, kita sudah siap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya lupa tadi ya, ternyata saya sibuk menyebutkan itikaf kita, tapi ternyata apa hubungannya dengan itikaf kita saat ini, kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini adalah sangat baik, ya kan? Karena kita akan fokus di rumah, ya kan? Ya, kalau hari-hari ini mungkin masih ada nonton TV dan sebagainya, nanti kita minimalkan banget ketika di bulan Ramadan itu. Siang harinya kita terjaga dari kemaksiatan, kemudian kita banyak beribadah, malam harinya kita sudah siap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih kayak tahun-tahun yang lalu, ya kan? Ya, ada masjid, ada rumah. Ada masjid berarti minus kemaksiatan plus ibadah, ya kan? Kalau ke rumah, nah mungkin bermacam-macam. Nah, sekarang kita fokus satu tempat. Nah, aja kita berada di masjid, nah gitu. Maka kita akan lebih terjaga dari kemaksiatan itu. Baik Ustaz, syukron. Untuk bapak-bapak yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Pak Rudi? Pak Amsar? Pak Ali? Pak Fahrizal? Dan mungkin Pak Farid, Pak Faizal, dan Bu Ella, atau Pak Sobirin? Pak Elwida ya? Nggak ada ya? Udah cukup mungkin kali ya? Oke.
Baik Ustadz, mungkin karena mungkin tidak ada lagi yang didiskusikan, mungkin kita cukupkan di sini kajian ini, dan sebelumnya terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari materi tersebut dan dapat melaksanakannya di hari-hari kita saat ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan segeralah Allah mengangkat cobaan ini menggantinya dengan keberkahan yang lain. Ya, mungkin itu saja kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya alhamdulillah Ustadz, dapat kajian pagi ini. Amin. Alhamdulillah. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Amin. Semoga. Ya, tunggu Ustadz. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih ya Sirman. Ya Pak. Pak Rudi. Ya, terima kasih Rudi. Terima kasih semuanya. Semoga semua sehat walafiat. Alhamdulillah doanya. Yasir, syukron. Ya Pak. Ya. Siapa lagi rencana yang akan diundang? Monggo Pak, nanti mungkin via Japri aja Pak. Ya. Mungkin di Japri aja Pak, di WA apa gimana nanti disepakati oleh Bapak-Bapak. Oke deh ya. Ya deh. Ya, Bapak-Bapak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Ya Pak. Ya. Saya juga mohon pamit ya. Ini saya close sesi kali ini. Ya, assalamualaikum.